Kementerian Keuangan melaporkan pendapatan negara hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai 1.638,7 triliun rupiah, di mana realisasi tersebut setara dengan 57,2% dari outlook APBN 2025. Ya, pemerintah mencatat realisasi pendapatan negara hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai 57,2% dari outlook APBN 2025. Dan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, pendapatan negara tercatat turun 7,8%. Kementerian Keuangan melaporkan pendapatan negara hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai 1.638,7 triliun rupiah, di mana realisasi tersebut setara dengan 57,2% dari outlook APBN 2025. Jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, pendapatan negara di sepanjang Januari hingga Agustus 2025 turun 7,8% secara tahunan dari posisi 1.777,3 triliun rupiah. Jadi teman-teman media, pendapatan negara per Agustus 31 adalah 57,2%. Ya. Jadi itu pencapaiannya. Kemudian penerimaan pajak adalah 54,7, tadi nggak terlalu jauh dari average. Kemudian bea cukai 62,8% dan PNBP 64,3. Ini adalah pencapaian per hari ini dibandingkan dengan outlook kita di tahun 2025. Jadi ada peningkatan dari sisi pencapaian terhadap outlook. Dari realisasi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut pemerintah akan berupaya mendorong pendapatan negara agar keseimbangan primer jauh lebih baik yang memperhitungkan selisih antara total pendapatan negara dan total belanja negara. Salah satunya melalui percepatan belanja negara yang masih belum terrealisasi dengan optimal. Dari Jakarta, Tim Liputan, Laidek Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi mengoptimalkan penerimaan negara hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association atau IMA. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Pak Hendra, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Hendra. Kalau kita bicara mengenai penerimaan negara ini menarik kalau dari sisi kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dalam hal penerimaan negara dari pelaku usaha sendiri bagaimana? Apakah memang penerimaan negara kemudian dari sisi penarikan pajak, insentif dan lain-lain yang juga diberikan ini sudah seimbang atau tidak nih Pak Hendra, silakan. Iya, kalau kita lihat realisasi penerimaan negara bukan pajak dalam hal ini ya PNBP sektor pertambangan di 2025 itu kurang lebih hampir 70% ya dari target ya, yang Oke. dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Targetnya sekitar 124 triliun. Sementara waktu di 2024 itu targetnya lebih rendah memang ya, sekitar 113, sehingga tercapai realisasi melebihi target 121 triliun tahun lalu. 2023 targetnya 146, tapi harga komoditasnya lagi bagus-bagusnya di 2023 sehingga realisasinya 172. Nah, kalau lihat statistik tadi rasa-rasanya bisa tercapai ya target realisasi di PNBP sektor minerba, apalagi di pemerintah sejak April yang lalu telah menaikkan tarif ya PNBP untuk hampir semua komoditas mineral dan batu bara sehingga realisasi pemerintah bisa lebih tinggi. Meskipun kalau kita lihat rata harga komoditas unggulan Indonesia khususnya batu bara dan nikel dibandingkan dengan di 2024 ini lebih rendah. Namun dengan adanya kenaikan tarif itu juga yang sedikit mendorong sehingga sejauh ini realisasinya sudah hampir mencapai 70% dari target. Nah, itu yang kita lihat. Jadi beban pengusaha juga tentu saja dengan kenaikan tarif tadi itu menambah beban bagi pelaku usaha, tapi dari sisi pemerintah Oke. untuk capaian target sudah hampir mencapai yang diharapkan gitu ya. Ya, dengan adanya kenaikan seperti yang Anda sampaikan begitu untuk target kemudian pajak-pajak yang sudah disampaikan, Anda melihat bagaimana kalau dengan operasional sektor pertambangannya sendiri, apakah menjadi beban tersendiri cost production dan lain-lain atau bagaimana nih Pak Hendra? Nah, ini dia dengan kenaikan beban-beban biaya dalam jangka pendek ini pemerintah mungkin bisa tadi saya sampaikan Mhm. realisasi penerimaan negara karena produksinya dalam per Julai
sampai Agustus masih cukup bagus, namun dengan kenaikan beban biaya tadi antara lain tarif royalti, kemudian ada beban biaya dari pos-pos lain seperti kenaikan beban biaya bunga untuk DHE bagi sebagian perusahaan itu memberatkan, dan juga kenaikan tarif yang lain ini dikhawatirkan untuk jangka panjangnya ya, mungkin pasca 2025 jika harga komoditas masih belum membaik ya, belum kembali ke level di 2023 atau bahkan dibandingkan 2024, ini dikhawatirkan nantinya akan tentu berpengaruh terhadap operasional perusahaan yang juga bisa berdampak terhadap penerimaan negara. Oke. Dalam jangka pendek ini mungkin bisa tercapai, tapi pasca 2025 ini mungkin kondisi akan berat lagi. Oke, justru jangka menengah panjang begitu ya. Nah, kalau dukungan dari pemerintah terhadap dunia usaha begitu dengan pemasukan-pemasukan yang mereka dapatkan begitu dari pajak-pajak ataupun iuran-iuran komoditas begitu yang disampaikan Anda begitu Pak Hendra, ini sudah dalam artian timbal baliknya sudah oke belum atau bagaimana nih? Nah, ini pertanyaan menarik karena kita lihat juga pemerintah tentu saja dalam mengelola sektor pertambangan bukan hanya memfokuskan terhadap target pencapaian dari sisi penerimaan negara dari Oke. tarif pajak, PNBP dan lain-lain, namun di sisi lain juga pemerintah memprioritaskan perbaikan tata kelola ya. Nah, kita lihat banyak penertiban yang dilakukan oleh pemerintah ini dari sisi memperbaiki tata kelola yang juga sangat mendesak. Nah, namun memang kalau kita lihat bagi perusahaan-perusahaan yang existing, apalagi yang sudah comply ya dengan segala persyaratan administrasi, taat membayar pajak, kewajiban-kewajiban kenegaranya ditaati, ini juga ikut berdampak dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, regulasi pemerintah, sehingga ini yang kami juga ada kekhawatiran Ya. ini daya tahan perusahaan jika Hmm. harga komoditas masih tertekan, apalagi geopolitiknya sangat dinamis sekali. Ini yang dikhawatirkan ke depan justru beban operasional bertambah, harga komoditas turun, kontribusi ke negara bisa berpengaruh. Baik, berarti yang diharapkan fleksibilitas begitu ya Pak Hendra ya? Iya, tentu Hmm. saja. Apalagi kalau kita Ya. lihat beberapa komoditas emas dan batu bara nih kabarnya akan dikenakan ya bea keluar. Yang ini kita Hmm. juga harap-harap cemas nih seperti apa Oke, nanti baik, kita mekanisme akan bahas penanganan. lebih jauh nanti di segmen berikutnya, nanti akan bergabung juga Pak Ruben Huta Barat dari Cita. Pak Hendra, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data kembali terkait dengan realisasi dari pendapatan negara. Baik, kita akan cermati bersama. Ini dia realisasi pendapatan negara untuk periode Januari sampai dengan Agustus 2025. Indikator dari penerimaan perpajakan, kita lihat pendapatan mencapai 1.330,4 triliun rupiah, sementara penerimaan negara bukan pajak mencapai 306,8 triliun rupiah. Ini dia beberapa hal yang perlu kita cermati dari sisi pendapatan negara. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan penerimaan negara dari tahun 2023, 2024, kemudian proyeksi tahun 2025 ini dan juga target di tahun 2026 mendatang. Di tahun 2023, 2.783,9 triliun, naik di tahun 2024 menjadi 2.850,6 triliun, dan di tahun 2025 ini diharapkan menyentuh 2.865,5 triliun rupiah. Sementara target di tahun depan juga dinaikkan 3.153,6 triliun rupiah untuk penerimaan negara begitu dari pajak dan juga PNBP. Baik, itu dia beberapa data yang disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia dan juga ada Pak Ruben yang sudah bergabung ini. Baik, langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ruben, apa kabar Pak? Kabar baik Pak Pras, apa kabar? Baik, terima kasih tadi sudah berbincang cukup jauh begitu ya dengan Pak Hendra dari sisi pelaku usaha terkait dengan bagaimana penerimaan negara ini di tahun 2025 apakah bisa dioptimalkan lebih jauh atau tidak. Nah, dari kacamata Cita sendiri Pak Ruben, Anda melihat bagaimana dengan realisasi penerimaan negara, pendapatan negara begitu sejauh ini? Apakah memang sudah sesuai target? Kemudian apakah ini akan bisa menjadi modal yang cukup kuat kalau kita melihat penerimaan negara sampai dengan tahun 2025 nih Pak Ruben? Iya, kalau dilihat penerimaan negara kan ada dua ya, penerimaan perpajakan sama penerimaan negara bukan pajak ya. Iya. Walaupun kedua penerimaan ini terjadi penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, juga dibandingkan dengan realisasi target penerimaan dalam APBN 2025,
juga masih jauh dari kalau di rata-rata dalam 8 bulan ya, untuk penerimaan perpajakan kita masih di kisaran 50%-an, sementara di penerimaan negara bukan pajak dia sekitar 60% dari target penerimaan di APBN, sehingga secara total hanya berkisar di 57,2% dari outlook APBN. Tentu saja penerimaan postur penerimaan saat ini juga tidak bisa dilepaskan dari masih masih lemahnya permintaan dari masyarakat, kemudian juga masih lemahnya juga harga-harga komoditas di pasar dunia ya, yang sedikit banyak membentuk penerimaan negara kita sangat sensitif terhadap fluktuasi harga-harga komoditas yang diekspor oleh pelaku usaha di Indonesia. Demikian kira-kira Baik, Pak pandangan Ruben. kami terhadap rilis dari Kementerian Keuangan atas capaian sampai dengan bulan Agustus ya. Yes, itu dia yang turun memang 7,8% ya dibandingkan dengan tahun lalu dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra juga nampaknya kondisi dari pergerakan harga komoditas global juga ikut memberikan Ya, fluktuasi ya terkait dengan pendapatan negara. Nah, kalau ya. kita lihat untuk Cortex-nya sendiri bagaimana Pak Ruben dari kacamata Cita begitu melihat apakah ini bisa menjadi andalan paling tidak sampai dengan akhir tahun begitu untuk Cortex sistem kita sendiri? Ya, kalau mereview kembali Cortex dari awal tahun hingga dengan bulan September ini ya, pelaksanaan Cortex sendiri sudah jauh mengalami perbaikan dibandingkan dengan 3 bulan pertama penerapan Cortex, di mana wajib pajak sudah sedikit sekali mengalami kendala untuk penerbitan faktur pajak, di mana kendala penerbitan faktur pajak itulah yang membuat anjloknya penerimaan pada kuartal pertama pada tahun 2025. Sekarang sudah kendala itu mestinya tidak terjadi lagi ya. Namun juga kalau dikatakan sudah sempurna juga belum juga ya, Cortex belum sempurna terkait dengan hal-hal mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak maupun penyelesaiannya sampai dengan wajib pajak dapat menyelesaikan hutang pajak yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan pajak tersebut. Oke. Masih adanya campuran secara manual maupun secara pembayarannya melalui Cortex, sehingga mungkin kendala yang dapat mempengaruhi penerimaan itu ya masih terjadi kendala dari realisasi penerimaan pajak untuk yang berasal dari pemeriksaan pajak yang masih ada glitch di Cortex ya. Namun memang seharusnya kontribusi penerimaan perpajakan dari hasil pemeriksaan pajak memang tidak terlalu signifikan ya, sehingga seharusnya tidak terlalu memberikan dampak cukup signifikan terhadap kendala penerimaan perpajakan sampai dengan akhir tahun ya. Ada tapi tidak terlalu signifikan. Yang kedua juga memang diperkenalkannya sistem deposit pembayaran pajak dalam Cortex ya, yang belum ada sebelumnya. Mungkin dengan sistem deposit ini jadinya pemerintah bisa juga minta wajib pajak untuk melakukan deposit ya, untuk upaya menambal sedikit banyak supaya tidak terjadi penurunan cukup signifikan terhadap penerimaan perpajakan. Mekanisme deposit perpajakan ini baru diperkenalkan sejak diluncurkannya Cortex. Demikian, Baik, Pras. masih ada potensi ya Cortex bisa mendorong penerimaan negara. Nah, dari pelaku usaha sendiri Pak Hendra, tadi memang menunggu fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini kan menjadi satu dilema juga pada saat mungkin ada fleksibilitas di sana untuk bisa bagaimana memberikan keringanan terhadap pelaku usaha begitu, tapi di satu sisi pemerintah ingin mengenjot lebih jauh nih penerimaan negara kita Pak Hendra. Anda melihatnya bagaimana untuk kondisi ini? Iya, tentu saja memang dilematis pilihannya bagi pemerintah. Tapi tentu saja pemerintah juga memahami bahwa untuk jangka panjang ini em,
keberlangsungan ya, survival dari industri pertambangan batu bara ini sangat kritikal buat pemerintah. Kalau kita lihat postur tadi penerimaan negara ya, yang per Agustus itu yang untuk PNBP-nya 300-an triliun, Ya, itu sebagian besar sudah, itu kalau kita lihat di PNBP 30% ya hampir dikontribusi oleh sektor pertambangan minerba sendiri ya. Jadi ini sangat penting ya, meskipun fluktuasi harga, tapi kontribusi sektor pertambangan ini cukup signifikan. Dan kedepannya dengan kondisi perekonomian kita yang masih dalam tekanan, tentu saja andalan kita itu masih dari ekspor komoditas ya, ya. minerba dan juga sawit dalam hal ini. Nah, di sisi lain tadi yang kita sampaikan di awal, beban biayanya ini udah semakin tinggi ya, semakin tinggi. Dan khususnya buat perusahaan-perusahaan yang berkontribusi signifikan itu kan jumlahnya perusahaan-perusahaan yang sejauh ini perusahaan yang comply, yang berinvestasi. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran jika perusahaan-perusahaan tersebut rencana investasinya ke depan bisa terhambat. Padahal kita masih berharap di pasca 2025 ini kontribusi pertambangan masih diharapkan untuk penerimaan negara dan juga investasi, karena untuk mendorong perbaikan ekonomi tentu saja bukan dari penerimaan tapi bagaimana perusahaan bisa berinvestasi. Nah, tentu saja investasi ini sangat dipengaruhi oleh tadi kondisi harga komoditas dan juga biaya produksi yang terus meningkat, apalagi biaya produksi yang diakibatkan oleh kebijakan regulasi atau Oke. tarif pajak fiskal. Ya, strategi kemudian proyeksi menurut Pak Hendra sendiri bagaimana begitu untuk sektor pertambangan bisa mendukung lagi dari sisi penerimaan negara, tapi di satu sisi bisa menekan lagi beban biaya produksi kita begitu, sehingga tadi ada investasi yang juga masih ada dalam posisi yang menguntungkan, dalam artian masih kondusif begitu, Pak Hendra. Iya, kalau dari kami tentu saja berharap ada fleksibilitas yang kita sampaikan. Ini tentu call-nya pemerintah ya. Kalau Hmm, kami hanya pelaku usaha tentu mematuhi apapun yang akan terapkan pemerintah. Namun ya kami juga memahami bahwa pemerintah perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Namun perbaikan tata kelola itu yang sedang digarapkan pemerintah hendaknya jangan sampai dampaknya juga akan dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini mempunyai track record yang bagus, kontributor penting bagi penerimaan negara dan ekspor, dan juga memiliki rencana investasi ke depannya. Nah, ini yang the crossroad yang teman-teman di asosiasi ini merasakan gitu ya. oke. Sehingga keputusan untuk berinvestasi juga nantinya sangat tergantung dengan nanti iklim atau regulasi atau penertiban-penertiban yang dilakukan oleh pemerintah, yang di satu sisi memang positif tapi kita khawatirkan nanti berpengaruh terhadap existing investor ataupun juga potensial investor nantinya akan masuk ya, melihat kondisi investasi di outlook investasi di dalam Oke, negeri kita. oke. Ini menarik. Nah, Pak Ruben, lantas bagaimana kalau Cita melihat begitu ya Center for Indonesia Taxation Analysis begitu. Untuk tadi yang diharapkan pelaku usaha memang ada fleksibilitas ataupun relaksasi terkait dengan pendapatan PNBP lah yang mereka juga tarik dari sektor pertambangan. Tapi di satu sisi kan pemerintah juga masih mencoba terus mengejar lagi nih penerimaan negara. Kalau Cita melihat apakah ada apa ya win-win solution begitu, garis tengah yang bisa melakukan ataupun dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memberikan keuntungan bersama begitu. Iya, kalau royalti ini kan bagi pelaku usaha kan akan menjadi biaya ya. Hmm, Kalau akan menjadi biaya, semakin besar biaya royalti tentu dengan sendirinya juga akan memperkecil biaya pajak penghasilan ya. oke. Atau dengan kata lain ketika biaya royaltinya diturunkan justru PPh-nya yang naik ya. Eee, mungkin justru yang lebih dilihat adalah lebih besar mana dampak menurunkan royalti namun menaikkan PPh terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Karena yang harus diingat adalah setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi 0,1% justru justru akan meningkatkan penerimaan negara sekitar penerimaan perpajakan sekitar 2 triliun ya. Justru apakah dengan menekan
royalti akan justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang justru pada akhirnya memberikan multiplier effect kepada penerimaan negara ya. Itu yang perlu dikaji pemerintah justru. Apakah justru menaikkan royalti malah justru kontraproduktif terhadap uh, terhadap pertumbuhan ekonomi yang akhirnya terhadap penerimaan perpajakan ya. Itu yang harus dipertimbangkan mungkin pada saat memang pemerintah mau menggenjot penerimaan dari dengan cara menaikkan royalti yang justru menurunkan penerimaan PPh dan efeknya justru bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi ya, justru Oke. dan kemudian menurunkan penerimaan perpajakan. Demikian. Baik, baik. Nah, kalau dari sisi penerimaan negara begitu, shortfall pajak dan lain-lain, menurut Anda ini masih akankah bisa ditekan lebih jauh begitu sehingga bisa mengoptimalkan dari sisi penerimaan negara kita nih Pak Ruben? Kalau dengan kalau kondisinya seperti saat ini sampai dengan Agustus ya business as usual ya, Hmm, yang dilakukan oleh pemerintah mungkin ya nggak akan terlalu shortfall-nya justru kita perkirakan bisa sekitar capaiannya mungkin 90% ya dari target yang pemerintah ya. Kecuali memang sampai dengan September sampai dengan dari Oktober sampai Desember ini ada upaya-upaya extra effort yang dilakukan pemerintah, baik itu yang sifatnya sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan bahwa akan melakukan intensifikasi atas hutang-hutang pajak yang belum terbayar yang sampai saat ini diperkirakan sekitar 60 triliun. Jadi memang perlu oke. dilakukan penagihan pajak secara intensif ya, terutama untuk 100 dan 200 penunggak pajak terbesar. Yang kedua juga extra effort yang bisa dilakukan adalah realisasi penerimaan dari pemeriksaan pajak yang sudah dilakukan sepanjang tahun dan sepanjang bulan Januari ya, yang dimonitor langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Pak Anggito ya terhadap sekitar 1.000 wajib pajak yang dinilai berpotensi untuk meningkatkan penerimaan. Oke. Harapannya hasil pemeriksaan tersebut bisa terrealisasi sampai dengan bulan Desember. Memang perlu extra effort ya. Kalau bisnis as usual seperti saat ini mungkin shortfall-nya akan cukup besar ya. Oke, masih ada potensi shortfall yang cukup besar juga sampai dengan akhir tahun. Pak Hendra, lantas bagaimana strategi pelaku usaha untuk bisa mendukung juga penerimaan negara, di satu sisi juga mengamankan dari cost production-nya juga ini, Pak Hendra? Ya, tentu saja strateginya yang terutama adalah memaksimalkan upaya untuk memenuhi target realisasi produksi di tengah harga komoditas yang sedang trennya menurun, kemudian juga menekan biaya operasional ya, biaya produksi yang terus meningkat ya dengan harga turun. Kita harus melakukan efisiensi menyeluruh dan tentu saja yang menjadi salah satu kekhawatiran ya dengan efisiensi itu adalah dampaknya ke cadangan ya, karena perusahaan mau nggak mau akan mengurangi stripping ratio atau cut off grade yang nanti berpengaruh pada cadangan batu bara, nikel atau juga komoditas yang lain. Nah, Oke. di sisi lain juga untuk investasi ke depan ini yang menjadi tantangan Hmm. perusahaan yang memiliki kewajiban-kewajiban ke depannya ini tetap harus melaksanakan investasi jangka panjangnya yang sudah direncanakan dan tentu saja sebagai asosiasi yang Ya. mewakili pelaku usaha kita melakukan advokasi atau diskusi terus dengan pemerintah Hmm. agar supaya diberikan insentif atau paling Ya. tidak mempertimbangkan lagi beberapa kebijakan ya yang diterapkan pemerintah, antara lain juga yang Hmm. B40 yang dikhawatirkan akan ditingkatkan ke B50, ini akan lebih mengkhawatirkan lagi tambahan beban biaya semakin banyak. Baik, baik, itu dia. Semoga ada win-win solution ya antara pemerintah yang ingin mendorong lagi penerimaan negara, tapi di satu sisi dunia usaha juga cukup aman untuk biaya produksinya begitu sehingga tidak ada beban yang bertambah, kemudian demand-nya juga semakin tinggi baik di pasar global maupun di dalam negeri. Baik Pak Hendra, kemudian Pak Ruben, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Hendra, Pak Ruben, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Pras, Pak Hendra. Terima Terima kasih kasih. Pak Ruben. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham.
Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.